Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam artian bahwa setiap manusia yang lahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat disebut inalienable. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang dialami oleh seorang atau sebengis apapun perlakuan mereka, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanwil Fikri, akan mempresentasikan materi tentang pelanggaran HAM. Apa itu HAM? HAM adalah hak yang dimiliki seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sejak lahir. Adapun pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi di Indonesia. Yang seperti di Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia akan kaya dengan beragam agama serta dan ras suku budaya. Akan tetapi banyak orang yang fanatik dengan agamanya masing-masing. Contohnya di Ambon, ada dua agama yang saling berseteru atau saling bermusuhan. Gara-gara orang-orang itu lebih fanatik dengan agamanya, tidak ada rasa toleransi. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab maksudnya adalah kita itu harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama orang. Akan tetapi pelanggaran itu banyak yang dilakukan di Indonesia, seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pencabulan gitu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia itu akan kaya dengan ras dan suku, akan tetapi banyak orang yang tidak mau bersatu untuk menjadikan Indonesia menjadi makmur, sejahtera. Mereka hanya memikirkan egoisnya masing-masing. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita itu disuruh untuk bermusyawarah demi mencapai suatu tujuan. Akan tetapi seseorang tidak mau bermusyawarah untuk menjadikan alat untuk menuju sebuah hasil yang maksimal. Ya karena manusia itu terlalu memikirkan egonya masing-masing. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah seperti Pancasila yang nomor 2, tapi ini adalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini melingkupnya berbangsa dan bernegara. Pelanggaran yang terjadi ini adalah seperti pengeboman gara-gara tidak sepakat dengan apa yang sudah kita utarakan. Seperti halnya pengeboman pada masa-masa dulu itu seperti itu. Lah pelanggaran HAM di Indonesia ini harus ditangani dengan baik. Banyak seperti pemerintah dan aparat yang sudah melanggarnya, akan tetapi tidak dihukum dengan tidak bisa dihukum dengan secara hukum. Katanya Indonesia adalah negara hukum, akan tetapi hukum itu tidak berlaku. Hukum di Indonesia itu
tumpul ke bawah, tumpul ke atas, lancip ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nabila dengan NIM 932102820. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang, baik itu dari kalangan bawah, kalangan atas, bahkan pemerintah atau presiden sekalipun, baik itu disengaja ataupun tidak, yang secara hukum melawan, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia dari seseorang atau kelompok. Kali ini saya akan memaparkan 3 macam pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, ada kejahatan genosida. Kejahatan ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat, karena kejahatan genosida ini merupakan sebuah pembantaian massal atau pembantaian besar-besaran yang biasanya terjadi pada kelompok besar atau suatu negara. Yang kedua, ada kejahatan kemanusiaan. Contohnya ada pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan seksual, pemaksaan sterilisasi, pemindahan paksa penduduk, dan perbuatan tak manusiawi yang berakibat pada mental dan fisik. Yang terakhir, ada pelanggaran HAM ringan, misalnya melakukan pencemaran nama baik, melakukan aksi kekerasan seperti pemukulan, dan aksi bully lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam konsep Islam. Hak asasi pada dasarnya menjelaskan tentang kekuasaan atau wewenang seseorang yang sangat bersifat mendasar. Hak asasi yang bersifat fundamental serta pemenuhannya yang bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam yang mendasar, yakni tauhid. Mengenai hak asasi manusia dalam konsep Islam telah dibagi menjadi 2 macam yang digolongkan dalam hukukul ibad. Yang pertama, hak asasi manusia yang dapat diselenggarakan oleh suatu negara. Yang kedua, yakni hak asasi manusia yang keberadaannya tidak dapat langsung diterapkan oleh suatu negara. Dan keduanya ini memiliki perbedaan, yaitu pada masalah pertanggungjawaban di depan suatu negara. Dan mengenai dari mana hak asasi manusia berasal, ada 2 pernyataan. Yang pertama, hak asasi manusia adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini. Suatu perlindungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhannya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya kami muliakan keturunanmu Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan, serta kami beri rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Dan yang kedua, yaitu pemikiran yang secara tidak langsung telah mendasar pada diri setiap manusia. Pemikiran yang berprinsip, pemikiran yang punya empati atau simpati pada setiap manusia untuk saling menghargai, menghormati manusia yang lain untuk mencapai tujuan hidup yang bernilai kemanusiaan yang tinggi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.